Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 777.777 memecahkan rekor. Pada saat ini, Chikyu, yang jauh, telah berbalik dan merentangkan sayap raksasanya hingga rata di tanah. Dia menoleh ke arah Lan Xuanyu dan mata naganya dipenuhi dengan kebingungan seolah dia mencoba untuk memastikan sesuatu. Saat ini, Jinmi sudah berdiri dan melihat situasi dengan kaget. Dia kemudian melihat Daming dan Erming yang tenang. Ayah hebat, ayah apa? Apa yang terjadi? Kalian tahu ini akan terjadi. Daming sedikit menganggukkan kepalanya. Hanya untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Kami sangat tepat. Erming berkata, sudah kubilang aku tidak akan salah. Lihatlah penampilannya dengan hati-hati, tidakkah menurutmu dia terlihat sangat mirip? Daming menganggukkan kepalanya dan berdiri. Mari kita akhiri adu mekanik di sini dan lakukan sesuai rencanamu. Ini kejutan yang menyenangkan. Ayah, kamu belum menjawabku. Melihat Daming mengabaikannya, Jinmi menghentakkan kakinya dengan marah. Daming tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut emasnya. Kamu akan tahu di masa depan. Mungkin benar-benar ada harapan untuk garis keturunan binatang buas. Bahkan mungkin ada harapan untuk ketekunan Bitian. Sekarang saya dapat memastikan bahwa naga hitam benar-benar telah mati selama masa kesengsaraan. Dan selama dia belum mati, dia pasti akan bersamanya. Ini akan menjelaskan mengapa biji dan ratu iblis bergantung pada orang lain. Kemenangan Lan Xuanyu agak membingungkan, tapi dia tidak lengah. Dari formasi Soul Beast sebelumnya, pihak lain pasti telah melihat bahwa dia bisa menekan Soul Beast dengan garis keturunan naga. Kemudian, mereka hanya perlu mengirim monster jiwa tanpa garis keturunan naga di babak berikutnya dan akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Dia sekarang dengan hati-hati menghemat energi transformasi Dewa Naga, berharap setelah jiwa binatang berikutnya muncul, dia akan bisa bertarung lagi. Tepat pada saat ini, suara keras Erming bergema, sparring hari ini berakhir di sini. Kami akui bahwa Shrek Academy memecahkan rekor Beast Battles. Ini sudah berakhir. Lan Xuanyu santai dan merasa itu aneh. Apa sudah berakhir begitu saja? Dia tahu situasinya. Jika monster jiwa 90.000 tahun lainnya datang, dia pasti akan kalah selama dia tidak memiliki garis keturunan naga. Dia dengan cepat mencabut Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd dan mengakhiri transformasi Dewa Naga sebelum membungkuk sedikit ke arah Erming. Pertempuran binatang telah berakhir dan rekor telah dipecahkan. Tanpa diragukan lagi, ini membuat Akademi Shrek semakin mulia. Yan Kailun memandang Lan Xuanyu dengan tatapan rumit di matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Lan Xuanyu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawannya 1 lawan 1. Dia benar-benar memiliki teknik tindak lanjut yang bahkan binatang jiwa tipe naga dengan 90.000 tahun kultivasi diintimidasi. Dia tidak tahu kemampuan apa ini, tapi itu pasti sangat kuat. Lan Xuanyu kembali ke timnya dan memberi tos kepada rekan satu timnya. Tepat pada saat ini, Erming tiba. Ia langsung muncul di rest area. Senior Erming, Lan Xuanyu membungkuk, yang lain dengan cepat membungkuk juga. Lan Xuanyu telah memperkenalkan identitas Erming kepada mereka. Erming terkekeh. Selamat, kalian semua. Kalian telah memecahkan rekor yang dibuat sejak lama. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa kami lakukan karena Senior Soul Beast menunjukkan belas kasihan. Namun, jika kami masih bisa mewakili Akademi Shrek 2 tahun kemudian, kami harus memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor dengan kekuatan kami sendiri. Lagi, kalian semua lebih baik tidak datang. Jika Anda datang lagi, saya khawatir Akademi Pusat Federasi akan memprotes dan tidak ada yang berani menantang Anda, goda Erming. Melihat betapa menariknya Raja Binatang peringkat dewa ini, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Erming menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Yuanen Hui. Dia berbicara dengan ramah, kamu dari klan Yuanen, kan? Yuanen Hui terkejut sebelum dia mengangguk. Erming berkata, bagus sekali. Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Ibumu adalah putri ras elf. Ya, Yuanen Hui mengangguk sekali lagi. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya, bagaimana orang ini tahu tentang saya. Erming mengalihkan pandangannya ke Qianlei. Binatang pemakan nagamu masih sedikit memberontak. Tetap di belakang saat ini dan saya akan membantu Anda menghadapinya.
Ini akan berperilaku baik di masa depan. Saat itu, binatang pemakan naga menyebabkan pertumpahan darah di dunia jiwa binatang karena sangat kuat. Anda belum melepaskan kekuatan penuhnya. Tinggallah di sini bersama Suanyu selama sebulan dan aku akan memandumu. Qianlei sangat gembira. Terima kasih, senior. Erming bertanya, tulang jiwa apa yang kalian inginkan? Menurut aturan, mereka bisa mendapatkan tulang jiwa 10.000 tahun yang berharga setelah memecahkan rekor. Lan Suanyu memandang rekan satu timnya dan bertanya. Akademi Shrek juga memiliki tulang jiwa untuk ditukar, tetapi tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek juga memiliki tulang jiwa untuk ditukar, tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak peduli seberapa kuat akademi itu, tidak mungkin dibandingkan dengan tulang jiwa dari dunia jiwa binatang. Tang Yuge berkata, Suanyu, apakah sebagai ketua kelas atau kapten, kamu telah melakukan cukup banyak untuk semua orang? Anda tidak harus merendah kali ini, pilih saja tulang jiwa yang cocok untuk Anda. Ini akan bermanfaat bagi semua orang jika kamu menjadi lebih kuat. Yang lain mengangguk tanpa ragu. Demi seluruh kelas, Lan Suanyu menghabiskan banyak waktu menempa logam yang dibutuhkan untuk membuat battle armor untuk teman-teman sekelasnya. Semuanya kredit dan dia tidak meminta bunga apapun. Dialah yang memimpin tim 33 Skywings maju selangkah demi selangkah dan memiliki harapan besar untuk menyelesaikan misi Skyfighter bersama dengan seluruh kelas. Mereka bahkan memiliki kesempatan untuk masuk ke pengadilan negeri bersama. Tak perlu dikatakan tentang beberapa dari mereka. Berapa banyak sumber daya kultivasi mereka yang dibeli dengan lambang Shrek yang diperoleh Lan Suanyu. Setelah mendapatkan tulang jiwa 10.000 tahun kali ini, yang lain tidak terlalu memikirkannya karena mereka ingin memberikannya kepada Lan Suanyu. Lan Suanyu tertegun, itu tidak akan berhasil. Menang adalah urusan semua orang, bagaimana saya bisa mendapatkan hadiahnya sendiri? Tentu saja, dia juga berharap mendapatkan tulang jiwa. Tulang jiwa akan sangat meningkatkan kekuatan seorang guru jiwa, memungkinkan tubuh yang sesuai dengan guru jiwa menjadi lebih kuat dan memperoleh keterampilan jiwa. Saat ini, di antara mereka semua, hanya Liu Feng yang memiliki tulang lengan kanan Silver Moon Wolf. Karenanya, setiap orang membutuhkan tulang jiwa ini. Saya berbicara tentang Anda masing-masing, satu bagian untuk Anda masing-masing. Ermin terkekeh. Semua orang tercengang sesaat sebelum bersukacita. Lan Suanyu ragu-ragu dan berkata, tapi sepertinya bukan itu aturannya. Ermin memelototinya dan berkata, aturan khusus dengan izinku, oke. Mereka semua dapat memilikinya tetapi bukan Anda karena tidak ada tulang jiwa yang cocok untuk Anda. Lan Suanyu tertegun sejenak dan sedikit kecewa. Namun kekecewaan ini hanya berlangsung sesaat. Dia masih sangat senang saat memikirkan bagaimana rekan satu timnya bisa mendapatkan tulang jiwa. Tidak apa-apa, kamu sudah sangat baik pada kami. Ermin terkekeh. Kamu tidak perlu depresi. Alasan mengapa tidak ada yang cocok untuk Anda adalah karena tulang jiwa di tangan kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari tubuh Anda saat ini, tetapi saya tahu di mana ada beberapa yang cocok untuk Anda. Tidak perlu cemas, ada beberapa hal yang hanya milik Anda. Pengadilan dalam Akademi Shrek Anda memiliki harta karun tertinggi yang menjadi milik Anda. Lan Suanyu sangat penasaran ketika mendengar itu. Harta karun apa di Akademi yang cocok untuknya? Ermin berkata, kamu tidak perlu cemas tentang ini. Saya akan melakukan perjalanan ke Akademi Anda nanti dan menjelaskan situasinya. Kamilah yang membawa benda itu. Awalnya, kita seharusnya, lupakan saja, ini semua di masa depan. Kita akan membicarakannya nanti. Kalian bisa memikirkan tulang jiwa apa yang kalian inginkan terlebih dahulu. Lan Suanyu memandang teman-temannya yang bingung dan berkata kepada Erming, Erming senior, tulang jiwa terlalu berharga. Kami belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya dan kami tidak tahu bagaimana memilih. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan kami melihat tulang jiwa apa yang Anda miliki sebelum kami memilih. Solen 4 chapter 778. 778, keraguan Erming. Erming tertawa dan berkata, kamu pintar, nak. Baiklah, karena kita sudah membuat pengecualian, kita akan membuat pengecualian sampai akhir. Ikuti aku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah bola cahaya kuning muncul, menyelimuti semua orang, termasuk Xiaoqi. Dengan kilatan cahaya, sekeliling menjadi gelap. Tang Yuge berseru, Earth Escape. Earth Escape adalah salah satu dari 5 elemen teknik escape dan dia tahu bagaimana melakukannya juga, tapi dia masih tidak bisa membawa orang bersamanya, apalagi begitu banyak orang. Tapi melihat Erming, dia tampak sangat santai dan bahkan tidak perlu mengerahkan banyak tenaga.
Apakah Raja Binatang peringkat dewa begitu kuat? Erming memandang Tang Yuge, yang matanya bersinar cerah, dan berkata, kamu seharusnya dari garis keturunan Tong Yu, kan? Anda telah mengolah kilin 5 elemen sampai sejauh ini, Anda tidak mempermalukan leluhur Anda. Qianlei menyenggol Yuanen Hui dan berbisik, lihat, senior memuji adikmu tapi bukan kamu. Hehe. Yuanen Hui memutar matanya ke arahnya dan tetap diam. Ketika Erming mendengar ini, dia menatap Tang Yuge dan Yuanen Hui dengan heran. Kalian bersaudara, saudara kandung. Jika ada orang lain yang menanyakan pertanyaan ini, Tang Yuge pasti tidak akan menjawab. Ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya. Namun, Erming memperlakukan mereka dengan sangat baik dan merupakan Raja Binatang peringkat dewa yang telah hidup selama entah berapa tahun. Dia tidak bisa tidak menjawabnya, jadi dia hanya menjawab, ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Erming mengernyitkan alisnya dan bergumam, ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Sepertinya ada yang tidak beres. Pada saat ini, Yuanen Hui tiba-tiba angkat bicara, Senior Erming, menurut Anda tulang jiwa apa yang cocok untuk saya? Erming menatapnya dan melihat matanya yang cerah. Untuk sesaat, dia bingung tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Kalian semua mahir dalam hal yang berbeda, dan tulang jiwa harus sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Juga, untuk master jiwa, yang terbaik adalah memiliki satu set tulang jiwa yang lengkap, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan Anda sendiri, terutama kekuatan tubuh Anda. Ada beberapa hal yang mungkin belum pernah Anda pelajari sebelumnya, tetapi Anda akan mempelajarinya di pengadilan dalam Akademi Shrek. Tidak mudah bagi manusia untuk berkultivasi menuju dewa, dan masalah pertama yang harus diselesaikan adalah tubuh Anda tidak cukup kuat. Sederhananya, tubuhmu seperti cangkir saat ini, dan jumlah air yang dapat ditampung oleh cangkir terbatas. Jika melebihi batas, maka akan tumpah dan air tidak dapat dipertahankan. Jika cangkir disegel, bahkan bisa meledak. Jadi, kalian perlu membuat cangkir ini lebih besar, menjadi mangkuk besar, atau lebih besar lagi, menjadi pot. Meskipun uraian saya sedikit kasar, arti umumnya adalah ini. Tulang jiwa tidak hanya dapat memperkuat tulang Anda, tetapi juga dapat memperkuat semua yang ada di dalamnya, termasuk meridian, otot, tulang, dan sebagainya. Jadi, memiliki tulang jiwa adalah peningkatan menyeluruh pada tubuh, yang setara dengan membuat cangkir Anda lebih besar dan lebih kokoh. Juga, memiliki 6 tulang jiwa dasar akan memungkinkan tubuh Anda mengalami perubahan kualitatif. Bukan berarti semua pembangkit tenaga peringkat dewa membutuhkan satu set tulang jiwa yang lengkap, tetapi jauh lebih mudah bagi master jiwa dengan satu set tulang jiwa yang lengkap untuk menerobos ke peringkat dewa. Memahami. Setelah mendengar kata-kata Erming, semua orang menyadari pentingnya tulang jiwa dan mengangguk, terutama Liu Feng. Dia memiliki tulang jiwa dan mengetahui situasinya sendiri. Lengan kanannya adalah bagian terkuat dari tubuhnya, dan tidak diragukan lagi ini adalah manfaat dari tulang lengan kanan serigala bulan perak itu. Tulang jiwa yang dihasilkan oleh makhluk jiwa yang berbeda-berbeda. Tidak mungkin kalian semua memilih jenis tulang jiwa yang sama. Kemungkinan jiwa binatang menghasilkan tulang jiwa hanya 1 dari 10.000, dan hanya jiwa binatang dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun yang dapat menjamin tulang jiwa. Di masa lalu, jika kalian manusia ingin mendapatkan tulang jiwa, kalian harus memburu kami makhluk jiwa. Itu juga merupakan periode ketika hubungan antara manusia dan soul beast paling tegang. Di masa-masa awal, kalian manusia sama sekali bukan tandingan kami dan bahkan menjadi makanan bagi kami para makhluk jiwa. Tetapi setelah perangkat jiwa ditemukan, Anda secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Erming menghela nafas. Kebijaksanaan adalah senjata terhebat yang dimiliki manusia. Setelah itu, soul beast kami diburu secara berlebihan oleh kalian manusia dan berada di ambang kepunahan. Makhluk jiwa yang tersisa melancarkan serangan balik terhadap Anda dan hampir berhasil. Master Sekte Tang generasi itu juga merupakan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan menyelamatkan kalian manusia pada akhirnya. Dia memiliki kebijaksanaan agung dan menetapkan prinsip hidup berdampingan secara damai antara manusia dan kami para makhluk jiwa. Begitulah cara kalian manusia memberi kami tanah ini untuk ditinggali. Setelah 10.000 tahun pembangunan, hubungan kami satu sama lain mereda. Erming memiliki umur yang sangat panjang dan apa yang dia katakan tidak diragukan lagi adalah sejarah yang dia saksikan. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya mendengar ini, seolah-olah mereka dibawa kembali ke era yang luar biasa itu. Tulang jiwa dan cincin jiwa berbeda. Mereka tidak akan hilang karena kematian seorang guru jiwa dan akan tetap ada. Selama mereka tidak dihancurkan, mereka akan dilestarikan selamanya.
Jadi, ada cukup banyak tulang jiwa di dunia ini, tetapi sebagian besar berada di tangan kekuatan besar, dan kami telah mengambil banyak kembali. Saat kalian memilih soulbone, jika ini pertama kalinya kalian memilikinya, kalian harus memikirkan baik-baik jenis soulbone yang kalian inginkan. Karena ketika tulang jiwa di seluruh tubuh Anda menyatu, perpaduan tulang jiwa yang serupa akan menjadi yang paling mulus, dan efeknya akan menjadi yang terbaik. Tentu saja, jika kalian bisa mendapatkan beberapa tulang jiwa terbaik, itu tidak masalah. Tulang jiwa terbaik dapat memungkinkan tulang jiwa lainnya menyatu dengannya, apapun jenisnya. Adapun bagaimana Anda memilih, itu masih akan tergantung pada diri Anda sendiri, berdasarkan pengalaman Anda sendiri, dan berdasarkan persepsi Anda tentang tulang jiwa. Bukan berarti semakin kuat tulang jiwanya, semakin baik untukmu, jangan serakah. Aku sudah membuat pengecualian untuk kalian semua, aku hanya akan membuka tulang jiwa 10.000 tahun untuk kalian semua. Di sini. Saat mereka berbicara, pemandangan tiba-tiba muncul seolah-olah mereka telah mengebor dari tanah. Cahaya di luar masih redup, dan ketika cahaya kuning yang melindungi mereka menghilang, semua orang menyadari bahwa mereka berada di dalam gua. Gua ini terlihat sangat besar, dan ada bintik-bintik cahaya di dinding batu gua yang menerangi tempat ini. Meskipun cahayanya redup, mereka bisa melihatnya secara kasar. Erming tersenyum dan berkata, ini bisa dianggap sebagai gua harta karun kami. Tidak banyak tamu manusia yang bisa datang ke sini. Saya menyambut Anda semua atas nama binatang buas di planet Senluo. Terima kasih, Senior Erming, kata semua orang dengan hormat. Erming melambaikan tangannya. Ikuti aku. Alasan mengapa dia membuat pengecualian dan memberi Lan Xuanyu dan yang lainnya tulang jiwa bukan hanya karena Lan Xuanyu tetapi juga karena penampilan anak-anak muda ini. Apa yang mereka tunjukkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga bakat dan potensi. Orang-orang muda seperti mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah selama mereka melanjutkan. Meskipun Soulbeast dan pemerintah federal hidup dalam harmoni sekarang, Soulbeast tetaplah Soulbeast dan bukan manusia. Itu secara alami diperlukan untuk jiwa binatang untuk berteman dengan manusia yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, Erming membuat keputusan ini setelah berdiskusi dengan Daming. Tulang jiwa jelas sangat berharga bagi master jiwa manusia, tetapi bagi Erming dan yang lainnya, itu hanyalah aset dari makhluk jiwa. Erming melangkah masuk. Ini jelas merupakan gua alami yang belum berkembang, dan Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa fluoresensi di dinding dipancarkan oleh logam langka khusus. Soulland 4 Chapter 779 Erming dan Ditian. Lan Xuanyu adalah seorang pandai besi dan sangat akrab dengan logam. Kepadatan logam langka di gua seperti itu sangat tinggi, berapa banyak yang ada di sana. Tidak heran jika Federasi memperlakukan tempat ini sebagai cadangan sumber daya yang penting. Jika mereka benar-benar mengembangkannya, jumlah logam langka yang diproduksi oleh planet Senluo akan sangat besar. Rombongan melewati jalur alami dan melewati tempat dengan stalaktit. Segera, fluktuasi kekuatan jiwa muncul di depan mereka. Setelah berbelok, napas Lan Xuanyu dan timnya menjadi cepat. Di atas bebatuan alam terdapat potongan-potongan tulang jiwa. Tulang jiwa ini memancarkan cahaya, sebagian kuat dan sebagian lemah. Gelombang kekuatan jiwa dipancarkan dari tulang jiwa ini. Xiaoqi mengikuti sisi Lan Xuanyu dan tidak bisa tidak memuji mereka. Dia samar-samar bisa mengerti mengapa jiwa binatang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk murid-muridnya. Performa tim Lan Xuanyu selama sparring dan beast battle terlalu menarik perhatian. Bahkan guru wali kelas tidak percaya. Anak-anak ini tumbuh jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Selama 3 tahun pertama di pelataran luar Akademi Shrek, para guru memainkan peran besar dalam memberikan pengetahuan dan membimbing kultivasi seseorang. Tapi mulai dari misi Skyfighter, para siswa kebanyakan mengandalkan diri mereka sendiri dan kekuatan mereka sendiri untuk berkembang. Setelah lulus tahun ke-6, kesenjangan antara setiap orang akan melebar dan hanya yang paling menonjol yang memiliki kualifikasi untuk melamar ke pengadilan negeri. Dan dengan kemampuan yang ditampilkan oleh tim 7 Lan Xuanyu, mereka hampir semua memiliki kesempatan untuk masuk ke pengadilan dalam. Di antara 7, hanya Liu Feng yang sedikit lebih lemah, tapi ini dibandingkan dengan tim Lan Xuanyu. Dalam hal kekuatan dan semangat juang, Liu Feng sangat luar biasa di kelas. Erming tidak berhenti dan terus memimpin mereka. Sementara semua orang terpesona oleh apa yang mereka lihat, mereka juga bisa merasakan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa dari tulang jiwa itu tidak terlalu kuat. Secara umum, semakin rendah kultivasi binatang jiwa, semakin rendah kemungkinan menghasilkan tulang jiwa.
Jumlah tulang jiwa 100 tahun adalah yang paling sedikit, tulang jiwa 10 tahun tidak ada sama sekali. Secara relatif, ada lebih banyak tulang jiwa 1000 tahun dan tulang jiwa 10.000 tahun. Tapi tulang jiwa 100.000 tahun sangat langka karena jiwa binatang 100.000 tahun terlalu sedikit. Erming memperkenalkan pengetahuan tentang tulang jiwa kepada mereka saat dia berjalan. Tulang jiwa secara alami lebih kuat semakin tinggi penanaman jiwa binatang, tetapi ada juga beberapa pengecualian seperti beberapa tulang jiwa tipe pertumbuhan dan tulang jiwa eksternal. Ini sangat langka dan sangat kuat. Namun, tulang jiwa tipe pertumbuhan hanya memiliki satu kesempatan untuk tumbuh. Setelah tuan rumah mati, kemampuannya akan diperbaiki. Ada sangat sedikit tulang jiwa yang bisa tumbuh 2 kali. Adapun tulang jiwa eksternal, mereka sangat berharga bagi kita. Tulang jiwa 100.000 tahun terlalu sedikit, tulang jiwa 10.000 tahun adalah tulang jiwa arus utama. Jika kalian tidak berharap untuk mendapatkan tulang jiwa 100.000 tahun di masa depan, saya sarankan kalian mempertimbangkan tulang batang tubuh saat memilih. Tulang batang tubuh adalah penghubung antara 6 tulang jiwa, dan juga merupakan inti. Tulang batang tubuh yang baik hampir dapat menentukan arah di mana Anda akan menyatu dengan tulang jiwa di masa depan. Lebih penting lagi, tulang batang tubuh memiliki pengaruh terbesar pada tubuh, dan memiliki efek nutrisi dan penguatan yang sangat baik pada semua organ dalam Anda. Jadi, meskipun Anda hanya memiliki kesempatan untuk menyatu dengan satu tulang jiwa, tulang batang tubuh akan memiliki pengaruh terbesar pada kualitas fisik Anda. Pengetahuan yang diberikan Erming kepada mereka tidak diragukan lagi sangat berharga. Karena itu, mereka tahu bahwa di antara tulang jiwa, yang paling berharga adalah batang tubuh dan tengkorak. Bagi master jiwa yang memiliki persyaratan tinggi akan kekuatan spiritual, tengkorak adalah yang paling penting, dan bagi master jiwa yang tidak terlalu mengandalkan kekuatan spiritual, tulang batang tubuh adalah yang paling penting. Kamu membutuhkan tengkorak. Erming menunjuk ke arah Qianlei. Kamu harus mempertahankan kekuatan spiritualmu ke tingkat yang cukup kuat sehingga kamu dapat sepenuhnya mengendalikan binatang pemakan naga yang telah kamu gabungkan. Dan dengan perlindungan tengkorak, emosimu tidak akan mudah terpengaruh oleh aura tirani dari binatang pemakan naga. Terima kasih atas bimbinganmu, senior, kata Qianlei dengan hormat, matanya dipenuhi kegembiraan. Perjalanan mereka ke planet Shenluo kali ini benar-benar sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak hanya menyelesaikan misi Skyfighter, Akademi akan menghadiahi mereka dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan tulang jiwa. Ini akan sangat membantu kekuatan mereka secara keseluruhan dan peningkatan di masa depan, terutama dalam ujian pengadilan negeri 2 tahun kemudian. Dengan tulang jiwa tambahan, peluang mereka untuk masuk akan meningkat setidaknya 10%. Semakin dalam mereka masuk ke dalam gua, semakin kuat fluktuasi energi dari tulang jiwa di sekitar mereka. Semua orang merasa mata mereka tidak cukup saat mereka melihat sekeliling dan hampir meneteskan air liur. Akhirnya, Erming menghentikan langkahnya dan menunjuk ke depan. Mulai dari sini dan seterusnya, akan ada tulang jiwa 10.000 tahun lebih jauh. Tulang jiwa 100.000 tahun tidak ada di sini, jadi kalian semua dapat memilih apapun yang kalian inginkan di sini. Saya tidak akan ikut campur. Xiaoqi dengan bijaksana berdiri di samping dan iri pada muridnya. Dia hanya memiliki satu tulang jiwa dan telah menghabiskan banyak lambang untuk ditukar di akademi. Pada saat itu, dia menjadi tidak punya uang sama sekali. Bahkan dengan diskon, menukar tulang jiwa di akademi sangatlah mahal. Lan Xuanyu melihat begitu banyak tulang jiwa dan sangat iri, tetapi Erming berkata bahwa tulang jiwa di sini tidak cocok untuknya, jadi dia tidak banyak bicara. Erming menyuruh yang lain untuk memilih tulang jiwa sementara dia menarik Lan Xuanyu ke samping. Dengan lambaian tangannya, dia mengisolasi dirinya dari dunia luar dan bertanya pada Lan Xuanyu, "Bisgat Ditian, apakah kamu mengenaliku?" Lan Xuanyu terkejut. Erming memperlakukannya dengan baik dan sangat dekat dengannya. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Tetapi menurut apa yang dia ketahui, hubungan antara makhluk jiwa di planet Shenluo dan makhluk jiwa di planet Elf tidak harmonis. Dia tidak ingin berbohong kepada Erming dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Erming melihat ekspresinya dan tahu bahwa tebakan kakaknya tidak jauh. Ditian pasti tidak benar-benar mati dan harus berhubungan dengan Lan Xuanyu. Mereka bisa merasakan garis keturunan Lan Xuanyu dan Ditian adalah naga terkuat di antara makhluk jiwa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan auranya? Baiklah, kamu tidak perlu menjawabku, kami tidak perlu mempersulitmu. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Ditian akan membantu Anda dan tidak akan merugikan Anda.
Terlepas dari bagaimana dia mencapai kesepakatan dengan Anda bisa bekerja dengannya tanpa khawatir. Jika dia adalah jiwa-jiwa Anda, dia sangat berkualitas, tetapi Anda harus memiliki kultivasi yang cukup tinggi sebelum Anda dapat menyatu dengannya. Gorilla, kamu tidak perlu menipu dia. Desahan panjang terdengar sebelum suara datang dari Lan Xuanyu. Lan Xuanyu hanya merasakan laut spiritualnya melonjak. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Lin Mohua, yang mungkin membawa bahaya, Dewa Binatang di Tian, yang tidak bangun tidak peduli bagaimana dia memanggil, sebenarnya bangun pada saat ini. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mati. Erming memandang Lan Xuanyu dan tersenyum. Dari segi usia, aku lebih tua darimu dan Daming. Apakah ini cara Anda berbicara dengan senior Anda? Betapa kejam. Erming berbicara dengan acuh tak acuh, umur tidak masalah jika kamu memiliki ambisi. Jika tidak, Anda akan hidup 100 tahun sia-sia. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membuat pilihan yang tepat pada saat genting? Ditian tersenyum pahit. Kalian beruntung bertemu Tang San. Selanjutnya, ras naga kita berbeda. Kami memiliki kebanggaan kami sendiri. Erming mencemooh dengan jijik. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah kamu hampir menjadi jiwa roh? Ditian menjawab dengan acuh tak acuh, saya bukan jiwa roh, saya tidak akan pernah menjadi jiwa roh, bahkan untuk tuan muda saya. Nyatanya, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi jiwa rohnya. Di dunia ini, tidak ada soul beast yang memiliki kualifikasi. Soul Land 4 Chapter 780. Bab 780, tulang kaki kiri Tone Dragon, kamu bukan jiwa roh. Lalu bagaimana caramu bertahan? Erming penasaran. Cahaya di sekitar mereka tiba-tiba meredup. Pada saat berikutnya, cahaya emas gelap keluar dari dahi Lan Xuanyu dan mendarat di depan Erming. Itu adalah Dewa Binatang di Tian. Ditian menoleh ke Lan Xuanyu dan membungkuk. Tuan muda, tolong maafkan saya karena berbicara dengan gorila ini sendirian. Tanpa menunggu tanggapan Lan Xuanyu, dia melambaikan tangannya dan memotong suara Erming. Lan Xuanyu hanya bisa melihat sosok buram mereka dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah 10 menit penuh, lampu kembali normal. Lan Xuanyu menyadari bahwa Erming sedang menatap Ditian dengan tatapan yang rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya pada akhirnya. Ditian membungkuk ke Lan Xuanyu sekali lagi sebelum berubah menjadi cahaya emas gelap dan bergabung kembali ke laut spiritualnya. Tidak ada lagi suara seolah-olah dia tertidur lelap. Lan Xuanyu tidak berdaya menghadapi adegan ini. Selain meningkatkan kekuatan spiritualnya di awal, Dewa Binatang ini tidak memberinya manfaat lain. Sejujurnya, Ditian sedikit tidak bisa diandalkan. Erming menghela nafas. Orang ini benar-benar memikirkan hal-hal dengan sangat jelas. Saya harus memberinya acungan jempol. Mengagumkan, mengagumkan. Lan Xuanyu tertegun. Saat Ditian pertama kali muncul, dia tampak berkonflik dengan Erming. Mengapa sikap Erming terhadap Ditian berubah begitu cepat? Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Erming berkata, kamu tidak perlu curiga. Ada beberapa hal yang masih belum bisa Anda ketahui. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengetahuinya. Adapun tulang jiwa Anda bisa menunggu sampai Anda menembus 5 ring. Setelah itu, seharusnya tidak ada masalah saat Anda menggabungkannya. Ketika Anda akan melakukannya, datanglah ke tempat saya. Dengan perlindungan sumur api es yin yang, akan lebih mudah untuk menerobos. Saat itu, kita akan berbicara tentang tulang jiwa. Anda tidak perlu cemas. Anda mendengar apa yang dikatakan Ditian barusan. Dengan garis keturunan Anda, tidak ada makhluk jiwa yang memenuhi syarat untuk menjadi jiwa roh Anda. Itu sama dengan tulang jiwa. Kalau tidak, saya akan memberi Anda satu set lengkap tulang jiwa jika saya bisa. Saya mengerti, terima kasih banyak, kata Lan Xuanyu dengan hormat. Lan Xuanyu adalah orang yang cerdas. Dari Tetua Su, Lin Mohua, Wang Tianyu, Senior Erming, dan sikap Dewa Binatang di Tian terhadapnya, dia bisa merasakan bahwa dia berbeda dari master jiwa biasa. Dan semua ini harus terkait dengan rumput perak biru yang dia curigai sebagai jiwa bela diri kembar. Dia bersiap untuk bertanya kepada ibunya ketika dia kembali ke rumah pada liburan berikutnya jika sesuatu telah terjadi ketika dia dilahirkan. Jiwa bela dirinya, selain atribut air ketika dia pertama kali mengendalikan rumput perak biru berpola perak dan atribut air jiwa-jiwa ibunya, berbeda dari orang tuanya. Lan Xuanyu juga belajar banyak tentang jiwa bela diri. Jika martial soul-nya adalah martial soul yang bermutasi, maka mutasi ini terlalu kuat. Tetapi jika itu bukan jiwa bela diri yang bermutasi, lalu bagaimana mereka bisa muncul?
Ini selalu menjadi pertanyaan terbesarnya. Lain kali dia pulang, dia harus bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi dengan jiwa bela dirinya dan melihat apakah itu warisan. Tepat pada saat ini, Liu Feng adalah orang pertama yang kembali dengan tulang jiwa di tangannya. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, tulang jiwa di tangan Liu Feng bukanlah tulang atau tengkorak tubuh yang paling berharga. Itu tampak seperti tulang kaki. Frenzy, kamu memilih tulang kaki. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Liu Feng mengangguk dan berkata, tulang kaki ini adalah atribut spasial dan diproduksi oleh Tone Dragon. Lan Xuanyu tercerahkan. Itu membawamu ke sini. Ini secara alami mengacu pada jiwa roh Liu Feng. Liu Feng mengangguk dan berkata, awalnya saya ingin menemukan tulang dada, tetapi setelah memikirkannya, kami akan mengikuti ujian pengadilan negeri dalam 2 tahun. Saya seorang master jiwa tipe ketangkasan, dan kecepatan adalah yang paling penting bagi saya. Jika saya ingin masuk ke pengadilan negeri, saya harus lebih cepat. Tulang kaki adalah cara paling jelas untuk meningkatkan kecepatan saya, dan tulang jiwa ini cocok dengan jiwa roh saya. Tulang jiwa pertamaku adalah serigala bulan perak, tetapi tulang jiwa tipe serigala lebih lemah. Saya masih ingin lebih dekat dengan tulang jiwa tipe naga. Lagi pula, jiwa-jiwaku juga memiliki atribut tipe naga, jadi seharusnya lebih baik. Ini juga saran spirit soul saya. Pilihan bagus. Hatiku mulai sedikit sakit, Ermin terkekeh. Tone Dragon adalah monster jiwa atribut luar angkasa yang langka. Tidak ada keraguan bahwa tulang kaki kiri Tone Dragon ini memiliki kemampuan atribut luar angkasa. Lebih penting lagi, Liu Feng memiliki Tone Dragon sebagai spirit soul-nya, jadi dia pasti akan lebih menonjol saat menggunakan skill soul bond. Tulang jiwa ini memang sangat cocok untuknya. Adapun tulang lengan kanan serigala bulan perak, bukan tidak mungkin baginya untuk mempertimbangkan untuk mengeluarkannya di masa depan. Dengan kemajuan teknologi jiwa, tulang jiwa yang terintegrasi ke dalam tubuhnya dapat diambil selain batang tubuh dan tengkoraknya, tetapi itu sangat merepotkan dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan. Sebelum menemukan pengganti yang cocok, Liu Feng jelas tidak akan memilih untuk menghapus tulang lengan kanan serigala bulan perak. Senior, bisakah aku bergabung di sini? Liu Feng, yang relatif tenang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gabungkan. Ermin mengangguk. Saat ini, Xiaoqi sudah berada di sisi Liu Feng. Dia menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Liu Feng bahwa dia akan menjaga tempat ini. Dia adalah guru Liu Feng dan ketika dia melihat muridnya memilih tulang jiwa yang begitu baik, dia senang dari lubuk hatinya dan secara alami ingin melindungi Liu Feng secara pribadi. Liu Feng duduk bersila di tanah dan menyesuaikan kondisinya sebelum perlahan meletakkan tulang di kaki kirinya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan bayangan perak muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa rohnya, naga berduri. Tone Dragon merentangkan kaki kirinya juga. Dengan kilatan cahaya perak, tulang kaki kiri itu segera menyatu dengan kaki kiri Liu Feng. Dalam sekejap, seluruh tubuh Liu Feng memancarkan cahaya perak. Tubuhnya mulai gemetar, terutama kaki kirinya. Lan Xuanyu mengerti mengapa Liu Feng memilih tulang jiwa kaki kiri, sebagai master jiwa tipe kelincahan, kaki kirinya adalah kaki yang dia gunakan untuk mengerahkan kekuatan. Dia tidak bisa menggunakan teleportasi sepanjang waktu dengan kultivasinya saat ini, jadi kecepatan sangat penting baginya. Dengan tulang jiwa kaki kiri, kemampuan Liu Feng dalam aspek ini tidak diragukan lagi akan sangat meningkat. Belum lagi keterampilan jiwa yang melekat pada tulang jiwa, hanya peningkatan tulang jiwa pada tulang, otot, dan meridiannya akan memungkinkannya meningkatkan kecepatannya setelah beradaptasi untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah pilihan bijak untuk Liu Feng. Orang bisa melihat otot-otot di kaki kiri Liu Feng bergetar tanpa henti, tapi tidak ada perubahan pada ekspresi Liu Feng. Dia duduk di sana dengan mantap dan mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi dari tulang jiwa. Menyatu dengan tulang jiwa 10.000 tahun tidaklah nyaman. Itu mirip dengan memotong tulang sendiri dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Hanya tulang jiwa yang sangat cocok dengan master jiwa yang akan merasakan lebih sedikit rasa sakit saat melebur. Jika Liu Feng tidak memiliki Tone Dragon Spirit Soul, rasa sakit yang harus dia tanggung jika dia ingin menyatu dengan tulang kaki berkualitas sangat tinggi ini akan menjadi lebih besar. Tapi dari kelihatannya, situasinya masih baik-baik saja. Seluruh proses fusi sangat stabil. Tentu saja, ini juga sebagian besar terkait dengan daya tahannya sendiri. Daya tahan tubuhnya jauh melampaui orang biasa. Liu Feng belum menyelesaikan fusi ketika yang lain kembali. Yang kembali kali ini adalah Yuanen Hui Hui. Dia berlari kembali dengan penuh semangat dengan tulang jiwa hijau samar di tangannya.